Selamat malam Bapak Ibu. Ini loh, kok malam-malam tumben banyak nyamuk di sekitar saya. Padahal ya enggak biasanya loh. Saya tuh paling benci sama nyamuk itu. Nyamuk, lalat itu paling benci. Kadang-kadang saya berpikir, tuh apa sih ya? Nyamuk itu diciptakan dalam hidup ini. Ya sekalipun bisa dijawab sih kenapa. Cuma kadang-kadang saya berpikir untuk apa sih nyamuk itu hidup hanya untuk mengganggu manusia. Lagi enak-enak duduk, enak-enak tidur, dengan bunyinya yang mengganggu, dengan gigitannya yang menggatalkan, belum lagi penyakit. Betul untuk apa sih dia diciptakan? Tapi toh sekalipun begitu, kita masih tetap bisa belajar dari seekor nyamuk. Apa yang kita pelajari? Sadar atau tidak, bahwa sebetulnya kita ini di hadapan Tuhan itu seperti seekor nyamuk. Kalau dibilang positif, nyamuk itu positifnya ada. Karena dia sejenis serangga yang punya fungsi untuk memberi makan binatang-binatang yang lain. Dia bisa mengenyangkan seekor cicak atau binatang-binatang lain yang mengkonsumsi serangga-serangga kecil. Ada banyak perkara sebetulnya yang pasti secara positif Tuhan berikan. Tetapi satu hal juga yang harus menjadi pengingatan buat kita. Bahwa apapun dan siapapun kita dalam hidup, tentu ada hal yang harus kita kerjakan. Ada banyak perkara yang harus menjadi berkat untuk orang lain. Jangan sekedar kita menjadi seperti nyamuk yang hanya mengganggu kehidupan. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan selalu dengan satu maksud dan tujuan, agar kita mempersembahkan tubuh. Seperti yang Paulus pernah katakan di dalam Roma 12 ayat 1. Dengan Lukas dia mengatakan, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, itulah maksud Tuhan dengan keberadaan kita. Mungkin kita seperti nyamuk yang kecil yang tidak ada artinya di hadapan Allah. Tetapi jangan sampai kita menjadikan hidup ini semakin tak berarti dengan hidup sia-sia. Sekalipun ada banyak masalah yang mungkin menjadikan kita hari ini seolah merasa layak untuk melampiaskan seluruh kehidupan kita dengan hal-hal yang buruk, yang bisa dimaklumi. Tetapi ingatlah, bukan untuk itu kita dihadirkan. Kita dihadirkan Tuhan di tengah masalah apapun untuk menjadi berkat, mempersembahkan yang terindah untuk kemuliaan Bapa di surga. Oleh karena itu, mari hiduplah di dalam kasih Allah, supaya segala perkara yang kita kerjakan bukan perkara yang mengganggu kehidupan, tapi membangun dan merawat kehidupan itu sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dari seekor nyamuk kami belajar bahwa menjadi seorang pribadi di hadapan Allah semestinya menjadi pribadi yang membangun dan merawat kehidupan, bukan mengganggu kehidupan. Kami menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia. Kerap kali kami menjadi orang-orang yang tak berguna, tak sesuai dengan gambar, tak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Acap kali dalam hidup ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang merasa diri hebat, merasa diri mampu, bahkan menyaingi dan melebihi Tuhan sendiri. Lalu seekor nyamuk kami belajar, kami tak pernah bisa punya kuasa tanpa pernah anugerah Tuhan tercipta buat kami.
Oleh karena itu Tuhan, dengan semua kesadaran akan kelemahan kami, biarlah hidup kami boleh kami berdayakan untuk hormat dan maksud kehendak Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat di dalam tenang pun dengan sukacita. Oleh karena penjagaan Tuhan selalu ada buat kami setiap waktu. Biarlah esok kami bangun boleh menjadi pribadi yang mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Engkau sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap jadi pribadi yang berguna, memberkati semua orang, supaya jangan sampai Tuhan menyemprot kita. Tuhan memberkati secara. Amin.